Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Damayanti Nur dengan SAMU 083 2019 0185. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Adapun dosen yang mengajar mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yaitu Dr. Andi Masliat Indrosoada SPMSI. Saya akan memaparkan metode penelitian. Yang pertama, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif dengan judul Analisis Faktor Produksi Usaha Tani Padi dengan metode Salibun di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor produksi usaha tani padi dengan metode Salibun yang terdiri dari luas lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur. Metode analisis ditentukan secara sengaja proporsi atau pertimbangan bahwa data BPS tahun 2020 Jawa Timur menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia, serta menurut data BPS tahun 2019 Kabupaten Medium menempati peringkat ke-8 sebagai wilayah penghasil padi terbanyak di Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik non-probability sampling berupa sampling jenuh, atau istilah lain sampel jenuh atau sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi metode Salibun dalam usaha padi, yaitu sebanyak 10 petani. Hal ini dikarenakan usaha tani padi Salibu adalah metode baru yang belum banyak diterapkan oleh petani Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara kepada para petani Salibu, pengisian kuesioner oleh petani Salibu, observasi dan dokumentasi langsung ke lahan sawah petani Salibu di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur. Dan data primer penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti studi literatur, menggunakan jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, website pertanian, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan buku pertanian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsi produksi COP12 dengan software IBM SPSS Statistik 25. Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai koefisien dari variabel faktor-faktor produksi dalam usaha tani padi metode Salibu di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur yang meliputi luas lahan X1, tenaga kerja X2, pupuk X3, dan pestisida X4 berpengaruh positif terhadap variabel hasil produksi padi Salibun Y. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel faktor-faktor produksi X memiliki hubungan positif terhadap variabel hasil produksi Y. Nilai signifikan luas lahan dan pupuk memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai probabilitas alfa 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usaha tani padi Salibu di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium, Jawa Timur. Sedangkan nilai signifikan tenaga kerja dan pestisida memiliki nilai probabilitas lebih besar dari nilai probabilitas alfa 0,05 sehingga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap produksi usaha tani padi Salibu di Kecamatan Medium, Kabupaten Medium. Yang kedua, metode kualitatif dengan judul penelitian analisis keberhasilan implementasi program pertanian perkotaan di Kelurahan Laskar Santri, Kota Surabaya. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi program urban farming di Kelurahan
Lakar santri dengan menggunakan teori dari George C. Edward III dan beberapa faktor yang ditelisik adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif merupakan suatu penelitian di mana data yang dikumpulkan akan berupa kata-kata, gambar, dan bukan mengenai angka. Teknik penentuan informan dilakukan dengan proporsi sampling. Proporsi sampling adalah kegiatan memilih informan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang dianggap memiliki informan yang dibutuhkan penelitian. Informan yang akan diwawancara antara lain Kepala Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Surabaya, petugas penyuluh lapangan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, lakar santri, dan perwakilan kelompok wanita tani lestari kelurahan lakar santri. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan kegiatan observasi terhadap lokasi penelitian dan dokumentasi beberapa pendukung seperti data yang berasal dari buku, referensi, arsip, dokumen, serta literatur dari media massa dan jurnal yang berkaitan dengan program urban farming di Kota Surabaya. Pengumpulan data penelitian terbagi atas 3 jenis, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data merupakan kegiatan mengolah, menafsirkan, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, dan gagasan yang baru atas data penelitian yang telah dikumpulkan. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif deskripsi, karena jenis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 komponen penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Hasil penelitian yang pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Surabaya meski tergolong berhasil dalam pengimplementasinya, namun akan lebih baik jika faktor komunikasi dan sumber daya manusia lebih ditingkatkan lagi. Sebaiknya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya adalah melakukan sosialisasi dalam hal administrasi terhadap evaluasi dan pelaporan dan faktor sumber daya manusia program urban farming di Kota Surabaya, khususnya pada petugas penyuluh lapangan. Secara kuantitas masih kurang. Sebaiknya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan pemerintah adalah menambah petugas penyuluh lapangan atau PPL, sehingga secara kualitas dan kuantitas akan terus meningkat sehingga dapat mempercepat perkembangan program urban farming di seluruh wilayah Kota Surabaya. Yang kedua, pelaku kebijakan urban farming di kelurahan lainnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini dijelaskan analisis keberhasilan kebijakan urban farming di kelurahan lakar santri. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman bagi pelaku kebijakan serupa di kelurahan lain agar dapat memperoleh hasil yang merujuk pada keberhasilan seperti yang dicapai di kelurahan lakar santri. Dengan demikian, keberhasilan akan berpeluang tercapai di seluruh wilayah sehingga menghasilkan tingkat ketahanan pangan yang tinggi, khususnya di wilayah kota. Hanya itulah yang disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.